Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Syarifuddin SPDI. Saya sebagai peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 26 Kelompok 3 dari Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping, pemetaan terkait materi agenda yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah pandangan tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya, beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Pergerakan ataupun organisasi Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau disebut dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan kata Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Berdiri pada 25 Oktober 1908. Yang selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I. Dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 baru dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Yang kelima adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini terbentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Pada masa itu adalah situasi kritis di mana pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa dan kemudian mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Dan yang keenam, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah terbentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian 4. Konsensus dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menyangkut hal-hal yang fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan pada saat itu dan sebagai payung hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan
ataupun kebijakan-kebijakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dan konsensus selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ini yang menjadikan negara Indonesia meskipun memiliki ribuan pulau, memiliki banyak suku, banyak ras, tetapi nilai-nilai kebersamaan untuk tetap bersatu di Indonesia Raya. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan yang kuat yang selalu ditanamkan oleh masyarakat Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi, untuk tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36. Bahasa yang dikeluarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus. Ke sebelah kanan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya terkait bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi dari nilai-nilai dasar ASN, bahwasanya nilai-nilai dasar ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus sebagai abdi negara dan masyarakat, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
kemudian memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, fungsi ASN ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, yang senantiasa memiliki sikap untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.